Aku ingin tahu apa yang digambar Emma sekarang. Donat. Ya, siapa yang bisa menolak hidangan penutup yang enak ini? Aku sudah tidak sabar melihat para kontestan menjawab tantangan ini. Semua terlihat tidak mau kalah sepertinya. Wow, Nenek dan Koki sudah mulai memasak. Lihatlah si Koki betapa mudahnya dia membuat adonan. Bagus sekali. Sekarang mari tuangkan minyak agar donat-donat matang dengan sempurna. John, sebaiknya kamu bergegas. Lawan kamu lebih gigih daripada sebelumnya. Hah, apa masalahnya? Sekarang ambil ini. Apa? John, kamu yakin bisa membuat donat kan? Kelihatannya Nenek dan si Koki melirikmu. Ayo tunjukkan kepada mereka kalau kita bisa. Baiklah, mentega ditambahkan. Nenek dan Koki sebenarnya sudah mulai masukkan donat ke dalam loyang. Sekarang giliranmu, hati-hati ya, minyak panas bisa melukaimu. Ya, kita sudah mengingatkanmu. Kenapa kamu menuang begitu banyak minyak? Kamu harus banyak belajar, John. Sementara si Koki dan Nenek menunggu donat mereka matang dengan santai. John saat ini menghadapi pertempuran berbahaya dengan mentega. Oh, tidak. Kita lihat apa yang terjadi pada donat-donat itu. John tanpa sengaja mencabik-cabiknya dengan spatula. Dan sekarang bagaimana kamu menunjukkan masakan ini kepada Emma? Tidak terlihat seperti donat, sayang sekali. Wow, donatnya begitu lurus dan sempurna, begitu indah. Apalagi yang dia lakukan? Oh, dia menaruh isian di dalamnya. Selai beri ini akan membuat donat yang lezat menjadi lebih lezat. Sekarang dia mencelupkan donatnya ke dalam lapisan gula. Terlihat sangat enak. Yang tersisa hanyalah menaruhnya di atas piring, menghiasnya dengan taburan manis. Sempurna. Sekarang kita lihat bagaimana buatan Nenek. Donatnya terlihat lebih sederhana daripada buatan Koki. Namun apakah itu membuatnya kurang lezat? Lihatlah mereka. Sepertinya John dapat ide. Keju. Apakah dia akan membuat donat dari keju? Dia melebarkan di atas miring. Kamu harus mengakui bahwa keju melar itu sudah terlihat cukup menggugah selera. Apa yang dia lakukan? Tentu saja cetakan donat. Itu jenius. Namun sepertinya dia melepaskan semuanya kepada Cheetos itu. Apa ada yang tahu dia mau apa? Ini dia. Itu tepung panir atau roti. Semua masuk akal sekarang. Yang perlu dilakukan hanyalah mengambil donat keju yang cantik dan melapisinya dengan tepung roti. Cantik sekali. Aku rasa John tidak melupakan pertarungannya dengan minyak mendidih. Untung ada kertas timah. Bungkus saja donat kita dengan kertas timah seperti ini dan goreng dalam wajan. Tidak butuh minyak sama sekali. Itu ide yang bagus, John. Jangan kamu sentuh ya, John. Biarkan donat menjadi dingin sebentar. Buka kertas aluminium dengan hati-hati. Kelihatan enak sekali. Nah, sekarang saatnya mencicipi. Manakah dari semua donat yang paling disukai Emma? Mari kita mulai dengan donat buatan Koki. Betapa sedap aroma dan penampilannya. Berikutnya adalah donat Nenek. Nenek pasti telah membuat donat ini untuk cucunya lebih dari yang paling enak. Tapi ekspresi Emma tidak terlalu terkesan. Dan akhirnya donat saudara kita, John. Nah, John, semoga adikmu menghargai usahamu. Lihat bagaimana keju itu memanjang. Sungguh donat yang luar biasa. Namun inilah satu untuk memilih yang terbaik adalah punya Koki. Selamat kepada pemenangnya. Apa yang bisa kuatakan, dia memang ahli. Ronde kedua akan segera dimulai. Apa yang akan untuk kontes kali ini? Roti lapis. Wow, aku mau tahu siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang kali ini. Koki, Nenek, atau mungkin... Hei, apa yang kamu lakukan, John? Tugasmu untuk membuat roti lapis, bukan memakan semua bahannya. Kurasa John ingin membuat roti lapis yang manis. Oh, Nutella, apa lebih banyak makanan manis, kenapa tidak? Marshmallow, coklat batangan. Wah, enak sekali. Apa itu? Sirup manis. Betul sekali. Roti lapis buatan John benar-benar lezat. Bagaimana reaksi Nenek? Aku kira dia akan membuat roti lapis, sepertinya ini enak. Dia menaruh roti di atas wajan. Roti harus dipanggang dengan benar. Taruh ham, keju, daging asap di atasnya. Banyak sekali ham, keju, dan daging asap. Baunya sedap sekali. Kita aja bisa membayangkannya. Tapi sang Koki tampaknya tidak menyukai roti buatan lawan. Mari kita lihat apa yang dia pikirkan. Kita mulai dengan roti panggang dengan benar. Lalu selada, tomat segar. Bukan hanya lezat tapi menyehatkan. Lihat,
Apa ini? Siput. Nampaknya nenek benar-benar terkejut. Ini adalah makanan lezat yang disajikan restoran kelas atas. Makanan yang sangat lezat untuk para pecinta kuliner sejati. Kita menggoreng dalam wajan dan menikmati aromanya. Hebat. Sekarang menaruhnya sandwich dengan rapi. Ini keren sekali. Tapi sepertinya Koki tidak berhenti sampai situ saja. Itu adalah gurita. Jangan lihat itu, Nena. Gurita itu digoreng dan sekarang kita menaruhnya di atas sandwich yang lezat. Ini sangat indah, namun bukan hanya itu. Ada keju juga, bukan sembarang keju. Ini keju jamur. Rasa yang tidak biasa, benar kan Koki? Aku khawatir Nenek tidak akan menyukai aroma bahan spesial itu. Nenek bangun. Sementara itu Koki sedang memarut keju dan hampir selesai. Kuharap Emma menghargai mahakarya masakan mewah ini. Kerja keras si Koki tidak akan sia-sia. Sepertinya ketika para juru masak kita sedang menyiapkan makanan, ada yang merasa lapar. Untung dia membawa coklat batang di kantongnya. Dia terlihat kurang bagus. John, kita harus melakukan sesuatu. Dia dapat ide. John selalu punya ide hebat. Masukkan es batu ke dalam mangkuk, tuangkan air ke atasnya. Oke. Hei, saya rasa dia mulai melihat apa yang dilakukan. Tuangkan coklat leleh ke dalam mangkuk dan tada! Topping roti lapis yang lezat sudah jadi. Nah, saatnya mencoba Emma. Sandwich mana yang paling kalian sukai? Mari kita mulai dengan sandwich ala Koki. Hanya seorang pecinta kuliner sejati yang akan menghargainya. Tapi tampaknya Emma bukan seorang pencicip yang baik. Iya, apa ini gurita dan siput keju berjamur? Aku tidak suka. Ya mungkin sandwich buatan kakak lebih disukainya. Kurasa semua orang yang menyukai makanan manis pasti menyukainya. Lihat betapa banyak marshmallow, coklat, dan sirup dalamnya. Oh iya, Emma sangat suka. Hanya tersisa roti lapis nenek. Apa yang lebih baik dari kombinasi keju, bacon, dan ham? Tentu saja ini adalah pemenangnya. Maaf, tapi tidak ada yang mengalahkan sandwich nenek. Ini adalah kemenangan yang bersih dan layak. Kita tidak sabar untuk melihat apa yang selanjutnya di kontestan terakhir. Tentu saja suka telur orak-arik. Hidangan begitu sederhana tapi berbagai cara yang berbeda. Mari kita mulai dengan nenek. Dimulai dengan mentega. Bolehkah aku minta mentega juga? Tentu saja, ini dia. Ups, sepertinya dia tidak tahu cara menggunakan botol mentega. Tidak, John, kamu akan menumpahkan semuanya. Seharusnya kamu minta bantuan. Sementara John membuat masalah untuk dirinya, nenek mulai menggoreng telur. Bagus, John harus bergegas, tidak ada yang rumit tentang hal ini. Tinggal pecahkan telur dan ya, kita bekerja apa yang kita punya. Nenek sudah menaruh telurnya di atas piring. Tapi bagaimana dengan Koki? Amatir, kita akan menunjukkan kepada mereka apa itu telur chef. Wow, chef menghasilkan sesuatu yang tidak biasa dan keren. Dan buah persik. Apa kamu yakin tentang hal ini? Baiklah, kita percaya seorang profesional. Oh iya, mereka akan menyukai hidangan khas saya. Ini adalah resep rahasia yang telah dirahasiakan selama 1000 tahun. Dan restoran saya membuat pada acara-acara khusus. Bellissimo. Wow, apa ada yang tahu tentang hal itu? Tapi ini keren. Bagaimana dengan masakanmu, John? Apakah ada yang minta pertunjukan api? Hati-hati, John, jangan sampai terbakar. Kelihatannya tidak banyak, tapi aku pikir menyajikan untuk adiknya. Jadi semua hidangan sudah siap. Saatnya mencicipi. Memutuskan siapa yang memenangkan ronde ketiga. Mari kita mulai dengan buatan nenek. Klasik dan bagus, tidak mewah, tapi bagus juga. Apa ini? Serius? Menyebalkan. Nah, ini patut dicoba. Bagaimana mahakarya Emma dari Koki? Tidak ada makanan laut kali ini. Dan ini ternyata memang menyukainya. Bravo. Si Koki mungkin telah menangkan 2 tantangan, tapi masih ada 1 tantangan lagi. Dan itu adalah salad. Tampaknya tugas ini akan berjalan dengan mudah bagi sang Koki. Sang nenek juga memiliki banyak. Bagaimana dengan John? Mari kita lihat. Oh, dia masih perlu banyak belajar mengiris sayuran. Sekarang, nenek akan menunjukkan kemampuannya sebagai sang ahli. Perhatikan dan pelajari. Wow, lihatlah betapa irisan tomat-tomat itu begitu merata. Nenek benar-benar tahu cara membuat salad, menyebarkan tomat, dan ini sangat nikmat. Sisanya hanya menambahkan potongan dada ke dalam salad dan selesai. Tapi tentu saja masih belum mengejutkan sang Koki. Bahkan memang sudah menjadi tugasnya untuk memberikan kejutan. Dia mengambil beberapa bumbu segar, mentega, semua dimasukkan ke dalam blender. Lalu siapkan. Seperti biasa, hidangan si Koki tidak ada jelas bagi kita sampai akhir. Tapi itulah keindahannya. Sekarang ia menuangkan cairannya ke dalam panci dan mengambil jarum suntik. Sang Koki tidak pernah berhenti membuat kita terkejut.
Wow, ini indah sekali. Menawan sekali. Koki, kamu sungguh luar biasa. Sekarang mengambil daun selada, disobek, dan sekarang tomat. Keren. Apa itu? Sungguh cara memotong yang terampil. Ini sangat-sangat bagus. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Tentu saja, nenek tidak terlalu terampil memotong, tapi meskipun begitu rasanya juga enak. John, kamu masih motong sayuran. Kamu harus lebih cepat. Baiklah, jangan terburu-buru. Ya. Nenek, apa kamu memakai maskar mentimun? Tunjukkan kemampuanmu, John. Oh, itu bahkan tidak mendekati hidangan Koki. Sepertinya ada ide brilian lagi dari John. Ayo tunjukkan trikmu yang lain. Hah, permen karet? Kamu tidak akan membuat salad dari permen karet, kan? Sepertinya itu yang akan dia lakukan. Dan bukan hanya dari permen karet, tapi selai jeruk dan juga marshmallow. Aku kira Emma akan menyukai salad ini. Nah, mari kita cari tahu. Aku akan mulai dari mana? Aku akan coba yang aneh ini. Apa ini? Menjijikan sekali. Berikutnya saladnya nenek. Kelihatannya sangat-sangat menggugah selera. Bagaimana menurut Emma? Lumayan bukan? Tampaknya salad buatan John. Apakah ini cinta pada pandangan pertama? Mari kita cicipi. Wow, kita punya pemenangnya. John, kamu berhasil. Selamat. Nancy, apa kamu mendapatkan biji semangka? Wow, Ted, kamu mendapatkan setengah semangka. Dapatkah kamu melakukannya sendiri, Annie, mendapatkan semangka utuh? Siapa yang akan duluan? Enak. Baiklah, kita akan coba. Ini sepertinya enak. Aku tidak bisa berhenti dan ini sangat manis. Apakah bisa melihat seberapa cepat aku makannya? What? Apa yang kamu lakukan? Ini di mulutmu? Wow. Ini bukan hanya semangka. Itu adalah kue dengan permen di dalamnya. Ya, kamu bahkan lebih beruntung. Cepatlah dan cicipi. Aku akan makan semua permennya sekarang. Ini lezat sekali. Akan lebih mudah jika memecahkannya. Bagus sekali. Sekarang aku yakin aku akan makan semuanya. Ayo kita coba. Ini benar-benar enak. Dan sekarang ini punyaku semua. Aku akan makan setiap bagian terakhir. Nancy, kenapa kamu tidak mencicipinya? Silakanlah. Oh. Apa ini punya aku? Baiklah, mari kita coba. Jijik, ini menjijikan. Oh, aku punya ide cemerlang. Aku butuh kostum yang tepat. Nenekku mengajariku cara menanam. Aku bisa menanam semangka dalam waktu singkat. Aku butuh sekop dan pot tanah. Oh my God. Aku menggali lubang. Oh, maaf teman-teman. Aku tidak melihat kalian di sana. Sekarang kita kembali berkebun. Baiklah, sekarang aku harus menanam benih dan menutupinya dengan tanah. Tentu saja, jangan lupa airnya. Semua tanaman membutuhkannya. Oh, apa yang terjadi? Apakah sudah tumbuh? Tidak mungkin secepat itu. Wow, aku tukang kebun yang jenius. Tidak secepat itu di rumah nenekku. Wow, itu semangka yang cukup besar, Nancy. Kalian lihat itu. Besar sekali. Cobalah, pasti sangat manis. Aku baru saja mendapat ide. Aku akan memotongnya menjadi 2. Selesai. Wow, ini keren. Terima kasih banyak, pelajaran karate tidak sia-sia. Sekarang kembali ke semangka. Semangka yang manis dan berair. Enak sekali. Wow, Nancy, apa kamu begitu lapar? Kamu benar-benar melahap semangka. Oh, Nancy, kamu punya sedikit makanan lagi. Tapi Ted beruntung sekali. Dan Annie, Twixmu sangat besar. Hampir tidak muat di tanganmu. Teman-teman, siapa yang harus dimulai? Nancy, bagaimana denganmu? Baiklah, kalau begitu Twixku mungkin kecil. Tapi rasanya pasti enak. Sangat menyedihkan. Sekarang aku akan membuktikannya pada kalian. Ini benar-benar enak. Yummy. Iya, ayo kita cobalah. Nancy, bisakah kamu lebih cepat? Teman-temanmu sudah menunggu dengan sangat lama. Apa yang terjadi? Apa dia masih makan? Ini mengerikan. Annie, kenapa kamu tidak mulai makan? Baiklah, ayo cepat. Aku akan mengalahkan raksasa ini jauh lebih cepat dari Nancy.
Wow, Twix terlihat ajaib dan aromanya lezat. Ayo kita coba. Ini benar-benar enak. Nyam, nyam, nyam. Dan tinggal sedikit lagi. Aku sudah selesai dengan satu tusuk. Tapi aku masih ada satu tusuk lagi. Aku bisa... Ya, Annie, kau terlihat seperti jerapah. Ya, lehermu sangat panjang. Tapi itu spektakuler. Ted, kenapa kamu tidak makan Twixmu? Dengan begitu mungkin Nancy akan selesai. Sesederhana itu, mari kita singkirkan kemasannya. Wow, bagaimana kau menyukainya? Nancy, aku Twix Tiger, datang untuk memakan dan Twix. Kenapa kau tertawa? Ted, berhenti main-main, makanlah. Kamu bisa lebih baik. Kau bisa mendengarkanku di atas sana. Aku akan makan semuanya. Ini adalah makanan favoritku. Aku sudah selesai. Apa selanjutnya? Wow, ini adalah permen Juicy Drop dengan selai asam. Bungkusan Ted yang kecil. Jangan merasa tidak enak. Annie punya tas yang lebih besar. Wow, betul sekali. Annie, sekarang kamu sangat beruntung. Itu sebuah paket besar. Nancy, ini luar biasa. Ted, kamu mulai dengan punyamu. Ya, ini adalah paket kecil, tapi kenapa? Aduh, ini benar-benar kecil sekali. Tapi aku akan mencobanya, rasanya tidak berubah. Permen sekecil apapun seperti apa selai di dalamnya. Kecil sekali. Enak tapi tidak cukup. Baiklah, Annie, teruskan. Baiklah, ayo keluarkan permennya. Wow, ada banyak sekali. Oh, aku punya ide. Aku akan menaruh semua permen dalam ular dan menyiramnya dengan selai asam manis. Seperti ini pasti akan menjadi asam. Ini asam. Lalu kita taruh di atasnya. Selesai. Ted, lihat. Hei, jangan lihat seperti itu. Aku tidak mau berbagi. Seperti ini. Lezat. Aku tidak bisa mendapatkan cukup sendiri. Aku juga mau. Oh, aku punya ide. Aku akan mencari beberapa dari ujung ini. Sangat asam, tapi ini enak. Tinggal berapa lagi? 1, 2, 3. Hei, di mana lagi? Ted, apa kau makan permenku? Dasar pencuri kecil. Aku akan memberimu pelajaran. Kau mau selai? Oh, saya pikir Ted sudah cukup, Annie. Ted, kamu baik-baik saja? Asam atau manis? Aku bisa melihat kau menikmati hukumanmu. Lalu Nancy, mungkin kamu bisa membukanya drop juicy raksasamu? Voila, kelihatannya luar biasa. Permen raksasa ini ukurannya pas untuk saya. Oh, Ted, aku mohon maaf. Baiklah, ada apa dengan selai asam? Wow, ini paket yang besar. Sekarang kita akan menaburkan banyak selai pada selainya. Aku selai asam. Selesai. Ayo, kita mulai makan. Aku sudah mengiler melihatnya. Wow, teman-teman ada di sini. Kalian baik-baik saja? Apa kalian kesulitan keluar dari bungkusan itu? Nancy sudah mulai mencicipi Juicy Drop-nya. Tapi ini permenku. Aku tidak mengambil permen mereka. Aduh, Mama. Aduh. Maafkan, apakah kamu tidak melakukannya? Bagaimana benturan keras di kepala itu? Kamu pasti sekarang senang. Mari kita serbu.